Assalamualaikum teman-teman. Ada pepatah nih yang katanya bilang, tak kenal maka tak sayang. Jadi perkenalkan, nama saya Juliana, Prodi Tadris Bahasa Inggris kelas B, NIM 2021 0101 0655. Baik, video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah pengantar studi Islam transdisipliner. Baik, tidak akan banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke materinya tentang pendekatan sosiologis dalam studi Islam. Kita akan bahas mengenai pendekatan sosiologis dalam studi Islam secara terminologi. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang mempelajari hidup bersama dalam masyarakat dan menyelidiki ikatan-ikatan antara manusia yang mengitari kehidupannya dan mencoba mengerti. Nah, mencoba mengerti ini ada beberapa hal. Yang pertama, sifat dan maksud hidup bersama. Kedua, cara terbentuk. Dan ketiga, tumbuh serta berubahnya perserikatan-perserikatan hidup dan kepercayaannya. Jadi, sosiologi adalah ilmu yang menggambarkan tentang keadaan masyarakat lengkap dengan struktur, lapisan, serta berbagai gejala sosial lainnya yang saling berkaitan. Menurut Sela Sumarjan dan Sulaiman Sumardi, ilmu yang mempelajari struktur dan proses-proses sosial termasuk perubahan sosial. Kita akan bahas tentang asal-usul sosiologi menurut para pakar. Yang pertama ada Auguste Comte. Istilah sosiologi pertama dikenalkan oleh Auguste Comte pada tahun 1798 sampai 1857. Ia sering dipandang sebagai bapak disiplin ilmu. Sebagai disiplin akademis mandiri, sosiologi berusia kurang 200 tahun. Untuk menjelaskan fenomena-fenomena kemasyarakatan. Menurut Comte, digunakan satu metode ilmiah sebagaimana pada hukum-hukum alam. Kemudian ada Ibnu Khaldun. Jauh sebelum Comte, tepatnya pada tahun 1333 sampai 1406, sudah merumuskan satu model tentang suku bangsa nomaden yang keras dan masyarakat dua halus bertipe menetap dalam suatu hubungan yang kontras. Sikap ilmiah Ibnu Khaldun dalam menganalisa gejala sosial pada umumnya mendekati bentuk penelitian ilmiah modern dan secara substantif dapat disejajarkan dengan teori sosial modern. Nah, setelah Comte, sosiologi dikembangkan oleh beberapa pakar lagi atau beberapa orang lagi. Itu ada Karl Marx yang pada tahun 1818 sampai 1883. Kemudian ada Herbert Spencer pada tahun 1820 sampai 1903. Kemudian ada Emil Durkheim pada 1858 sampai 1917. Dan yang terakhir ada Max Weber pada tahun 1864 sampai 1920. Nah, dengan ilmu ini, suatu fenomena sosial dapat dianalisis dengan faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan, mobilitas sosial, serta keyakinan-keyakinan yang mendasari terjadinya proses tersebut. Banyak fenomena kehidupan beragama baru dapat dipahami secara proporsional dan tepat bila menggunakan jasa ilmu sosiologi. Karena banyak sekali ajaran agama yang berkaitan dengan masalah-masalah sosial. Karena agama diturunkan untuk kepentingan sosial. Contohnya, mengapa Nabi Musa dalam tugasnya harus dibantu oleh Nabi Harun? Nah, beberapa hikmah dari peristiwa di atas baru ditemukan setelah diteliti dengan bantuan ilmu sosial. Semua bisa dijelas apabila yang memahaminya mengetahui sejarah sosial pada saat teks itu diturunkan. Nah, kita masuk ke 5 perhatian agama, masalah sosial ala Jalaluddin Rahmat. Yang pertama, Al-Quran atau kitab hadis memiliki proporsi terbesar tentang hal-hal yang berkaitan dengan muamalah. Perbandingan antara ayat sosial dengan ayat ibadah sama dengan 100 banding 1. Contohnya ada pada surat Al-Mu'minun ayat 1-9. Ciri orang yang mukmin: salatnya khusyuk, menghindarkan diri dari perbuatan yang tak bermanfaat, menjaga amanat, dan janjinya dapat menjaga kehormatan dan dari perbuatan maksiat. Yang kedua, penekanan terhadap masalah muamalah ini membolehkan penangguhan atau perpendekan masalah ibadah individual bila waktunya bersamaan dengan urusan ibadah bersama. Nah, penerapan sholat jamak atau qashar dalam safar sangat mempertimbangkan waktu kebersamaan dalam perjalanan.
Yang ketiga, masalah ganjaran. Ibadah yang mengandung segi kemasyarakatan diberi ganjaran lebih dari ibadah yang bersifat perseorangan. Seperti sholat berjamaah versus sholat sendiri, sama dengan 27 banding 1, gitu. Terus yang keempat ada masalah kifarat, ibadah yang tidak sempurna atau batal karena melanggar pengatangan tertentu, maka tebusannya ialah melakukan sesuatu yang berhubungan dengan masalah sosial. Seperti berhubungan waktu puasa 4 bulan berturut atau memerdekakan budak tidak sanggup berpuasa, atau fidyah, dan berihram potong unta. Kemudian yang kelima ada amal baik dalam bidang kemasyarakatan mendapat ganjaran lebih besar daripada ibadah sunnah. Nah, seperti yang terdapat pada hadis riwayat Abu Daud, Tirmizi, dan Ibnu Hibban yang berbunyi seperti ini. Maukah kamu aku beritahu derajat apa yang lebih utama daripada sholat, puasa, dan sedekah? Sahabat menjawab, tentu, yaitu mendamaikan dua pihak yang bertengkar. Kemudian kita menjelaskan pengaruh agama terhadap tingkah laku masyarakat. Yang pertama, ukuran kesalehan beragama di kampung dapat diukur dengan kedatangan pada sholat Jumat atau juga memakai peci. Kedua, di kota, walaupun kita jarang kelihatan sholat Jumat, seperti di kampung, kita tidak dianggap kurang soleh. Yang ketiga, sebab indikasi kesolehan tidak bergeser dan berbeda bagi orang desa dan orang kota. Kemudian perkembangan masyarakat industri mempengaruhi pemikiran keagamaan. Di Jawa Timur, Banten, dan kota industri lain terdapat masalah bila pabrik beroperasi 24 jam atau bila tidak akan menimbulkan kerugian. Sementara sholat Jumat konvensional hanya ada 1 sesi. Bagaimana kalau sholat Jumat bergiliran? Bukankah pelaksanaan sholat Jumat di setiap masjid tidak serentak? Ada perbedaan menit? Bukankah waktu zuhur itu dari jam 12 sampai jam 3? Kemudian sholat Idul Fitri di Los Angeles, Amerika. Sholat diadakan secara bergiliran. Islamic Center lahan parkirnya sempit, sementara jamaah datang dari jauh menggunakan mobil. Pertimbangan keabsahan waktu sholat Id adalah waktu duha. Kemudian ada perbedaan geografi dan wilayah dapat menimbulkan masalah yang menuntut pemikiran baru keagamaan, yang selanjutnya dapat menjadi sasaran penelitian. Poligami diperbolehkan dalam upaya perlindungan sosial, agar janda dan anak-anak yatim yang ditinggal oleh para syuhada perang Uhud dapat dilindungi. Dengan demikian, tujuan poligami bukanlah untuk memuaskan nafsu seksual semata, karena itu, berdasarkan azas keadilan yang dijunjung tinggi dalam Islam, maka perkawinan yang ideal adalah monogami. Pada surah An-Nisa ayat 3 merupakan peringatan bagi laki-laki Arab yang cenderung menikahi anak yatim untuk menguasai hartanya. Nah, kita evaluasi lagi nih. Bisakah sosiologi menjelaskan perbedaan hukum atau had di wilayah-wilayah ini? Nah, buktinya had di Aceh atau hukuman di Aceh itu dicambuk 10 kali. Nah, kalau had di Indonesia selain Aceh tidak ada. Dan had di Arab Saudi 100 kali. Karena penduduknya mayoritas Islam atau mayoritas Muslim. Baik, jalan-jalan pakai Agia, mampir ke pasar beli semangka. Demikian video saya, semoga bermanfaat bagi Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.